Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan kembali selamat berbahagia sebagai sahabat pagar kehidupan. Masih ada saya Aryan Surya di hari ini di podcast pagi yang selalu kamu tunggu karena entah kenapa podcast pagi itu selalu bisa memberikan ilmu dan semangat dalam hidup kita ya. Bener? Nah ngomong-ngomong soal semangat, ayo dong. Diri kita memang kadang-kadang suka banyak masalah, tapi percaya gak sih, setiap masalah itu pasti ada maksudnya. Nah sekarang ayo, untuk mengawali hidup kita di hari ini, yuk kita tuliskan doa-doa terindah kita di komentar seperti biasanya. Coba deh, sekarang tuliskan di komentar sebuah kalimat pendek yang sederhana. Tuliskan terima kasih karena hidup saya itu luar biasa bahagia. Kata-kata ini sederhana, tapi ajaibnya itu menjadi doa kalau kita tulis berulang kali. Tulisan adalah kata-kata, dan kata-katamu adalah doamu. Dicoba ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, semuanya rata-rata memiliki sebuah keluhan yang sama. Dari sekian banyak sahabat saya yang curhat di Pagar Kehidupan, baik di komentar ataupun curhat pribadi kepada saya, mereka pernah mengalami satu hal yang bisa jadi sedang kamu alami juga nih saat ini. Betul. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang sukses atau berhasil dalam segala hal kalau ada satu hal yang bernama jenuh? Benar sekali. Itulah yang akan kita bahas di hari ini. Bagaimana cara saya sebagai Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan, untuk mengatasi jenuh tapi secara masuk akal. Bisa langsung kamu praktekkan dan lihat hasilnya secara nyata. Seru ya? Seru banget. Yuk kita bahas. Sekarang langsung aja nih, bener? Coba deh, coba tolong ceritakan kepada saya. Kapan terakhir kali diri kamu mengalami suatu hal yang bernama jenuh? Antara jenuh dalam hubungan asmara, atau jenuh dalam karir, atau jangan-jangan nih, maaf ya, dirimu sedang jenuh dalam kehidupan seluruhnya. Nah, kapan tuh? Kapan terakhir kali kamu mengalami kejenuhan? Coba katakan pada saya. Nah, lucunya gini, ini lucu nih. Biasanya orang yang saya tanyakan seperti ini, mereka rata-rata lucunya jawabannya sama. Apa mas? Dia berkata, saya saat ini sedang jenuh mas. Coba, betul nggak itu yang jadi jawaban kamu sekarang? Nah, kalau memang benar, berarti diri kamu ini sedang ditolong oleh Tuhan melalui video ini. Bersyukur ya. Saya dulu pernah jenuh mas dalam hubungan asmara saya kandas. Dulu saya pernah jenuh mas dalam karir saya pun mentok. Bahkan saya dulu mas, maaf ya, pernah loh hampir mengakhiri hidup karena tiba-tiba diri saya tuh mengalami kejenuhan yang parah banget dalam hidup mas. Dan saya nggak ngerti harus ngapain. Kenapa saya ini? Itu bukan yang sedang kamu keluhkan dalam batin kamu, bahkan bukan sekedar mengeluh, tapi berteriak. Sayangnya nggak ada yang bisa nolong. Benar? Nah sekarang izinkan saya sebagai sahabat kamu memberikan dirimu sebuah obat ya. Obat yang seizin Tuhan insya Allah bisa mengobati kamu. Ini dia obatnya. Pertama, kalau kita ingin mengobati sesuatu, kita harus tahu dulu kenapa kok saya bisa menderita penyakit tersebut. Sama seperti kejenuhan. Kejenuhan itu penyakit loh. Saya ulangi ya. Kejenuhan itu penyakit dan berbahaya. Berapa banyak hubungan asmara orang itu kandas hanya karena masalah jenuh? Berapa banyak karir seseorang itu berhenti, maaf, hanya karena masalah jenuh? Banyak juga orang yang memutuskan bunuh diri hanya karena dia punya kejenuhan yang tidak terobati. Kalau begitu, sekarang kita bahas dulu nomor 1. Kenapa diri kamu kok saat ini bisa jenuh? Nih, saya kasih tahu penyebabnya. Tolong disimpan baik-baik dalam pikiran, karena ini suatu saat akan ngebantu diri kamu banget. Penyebab jenuh itu cuma 2. Saya ulangi, penyebab jenuh itu cuma 2. Yang pertama,
Orang itu jadi jenuh karena hal yang bernama rutinitas. Mas, rutinitas itu maksudnya apa sih? Iya, rutinitas itu segala sesuatu yang berlangsung secara teratur dalam jangka panjang. Tuh rutinitas tuh. Saya kasih perumpamaan. Setiap hari diri kamu nih kalau dikasih angka, dari nomor 1 ke nomor 5 urut. Hari ini 1, 2, 3, 4, 5. Besok 1, 2, 3, 4, 5. Lusa 1, 2, 3, 4, 5. Betul nggak? Coba, sekarang diri kamu pernah jenuh dalam apa? Dalam hubungan asmara? Ayo kita pikirin ya, bener nggak nih ucapan saya? Hubungan asmara yang paling menjenuhkan adalah ketika hubungan asmara 1, 2, 3, 4, 5. Besok 1, 2, 3, 4, 5. Lusa 1, 2, 3, 4, 5. Rutinitas yang terlalu monoton. Karir pun juga begitu kan? Coba deh. Ketika diri kamu sekarang lagi sambil kerja dan ngerasa jenuh, kebetulan nih nonton video ini baik secara sengaja atau tidak. Coba sekarang dipikir-pikir. Betul kan kejenuhan itu muncul karena setiap hari pekerjaanmu ya 1, 2, 3, 4, 5. Besoknya 1, 2, 3, 4, 5. Lusa 1, 2, 3, 4, 5. Rutin, monoton. Itu kan yang bikin kita jadi jenuh. Coba, setuju nggak? Nah iya, semua yang terlalu rutin dan monoton itu yang membuat kita jenuh. Sadar? Oke, bagus kalau sadar. Sekarang, sebelum saya ngasih tahu gimana solusinya, kita bahas dulu yang nomor 2. Tadi yang pertama kita sama-sama udah setuju nih, bahwa memang benar mas, betul banget nih tebakan Mas Aryan. Yang bikin saya jadi jenuh itu ya karena sebuah rutinitas yang betul-betul monoton. 1, 2, 3, 4, 5 terus aja sampai saya tuh jadi jenuh. Terus penyebab nomor 2-nya apa mas? Penyebab nomor 2-nya setelah rutinitas adalah zona nyaman. Cuman itu aja, rutinitas dan zona nyaman. Zona nyaman itu apa sih? Zona nyaman itu segala sesuatu yang kamu udah tahu sebelum ketemu hasilnya, dirimu tuh udah bisa nebak. Contoh ya. Saya tahu nih, dari sini saya belok kiri, saya belok kanan. Di situ pasti ada warung tuh, ya kan? Bener ada warung. Besoknya gitu lagi. Saya belok kiri nih mas, belok kanan, ada warung. Ya warung. Udah bener ada warung, udah. Yang penting kita sampai selamat, aman. Aman sih, tapi sesuatu yang terlalu aman kadang-kadang bikin kita jadi bosen ya. Nah itu dia cikal bakal kejenuhan. Kita terlalu main aman, terlalu nyaman, sampai akhirnya jadi jenuh sendiri. Setuju atau tidak? Sepertinya diri kamu sekarang semakin ingin mengangguk-anggukan kepala ya. Karena apa yang saya bilang ini benar semua dan kamu setuju banget. Ini yang sedang kamu alami. Nah sekarang, kalau kita semua udah tahu sebabnya, dari situ kita baru bisa mengobati. Sekarang saya akan memberi kamu obatnya. Supaya apa yang kita lakukan nanti, kita bisa langsung menerima hasilnya. Gini obatnya. Untuk mengobati yang nomor 1 tuh mas, gimana? Rutinitas yang tadi itu loh. Yang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu gimana mas cara ngobatinya? Apakah saya melakukan hal baru atau gimana? Gini, kalau diri kamu sedang jenuh, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan hal yang bikin kamu jenuh itu. Saya ulangi dulu, ini yang paling penting nih dasarnya ya. Tolong disimak baik-baik. Jika kamu sedang jenuh akan hal apapun, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan hal tersebut. Bukan itu solusinya. Jadi tolong digarisbawahi. Kalau hubungan asmaramu sedang jenuh, jangan berpikir untuk putus apalagi cerai. Bukan itu solusinya. Diri kamu sedang berkarir atau berkarya, terus mengalami kejenuhan. Saya cari karir lain mas. Saya cari pekerjaan lain mas. Gak boleh. Bukan itu solusinya. Jelas sampai sini?
Wah, kalau itu saya baru dengar. Seolah-olah kan semua orang nih Mas, selain Mas Aryan, kalau ngejelasin ketika kita jenuh cari yang baru. Itu salah ya Mas? Salah. Yang betul itu adalah rubahlah urutannya, bukan cari yang baru. Saya ulangi, rubahlah urutannya. Urutannya kan tadi perumpamaannya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Besok 1, 2, 3, 4, 5. Gitu terus. Dirubah dong. Kalau hari ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya besok 1, 3, 5, 2, 4. Besoknya lagi 5, 3, 2, 4, 1. Gitu. Dengan kita merubah sesuatu yang biasa kita lakukan, sifat monoton itu akan hilang. Saya ulangi, dengan kita merubah sebuah kebiasaan, sifat monoton itu akan hilang kan? Saya kasih contoh ya. Misalnya hubungan asmara diri kamu selama ini cuma makan doang di warung, makan doang di restoran mahal. Sekarang ganti dong. Daripada ke restoran mahal, kenapa sih nggak jalan-jalan ngelihat air terjun? Kenapa sih nggak jalan-jalan mungkin ngelihat hewan-hewan lucu di kebun binatang? Kenapa sih nggak mungkin ke pegunungan-pegunungan atau pantai di sekitar situ? Kan bagus. Dari situ kejenuhan akan hilang loh, karena monotonnya akan hilang. Jelas sampai sini? Nah itu kan masalah asmara Mas. Gimana kalau masalah karir Mas contohnya? Saya nggak bisa dong Mas ngerubah karir saya. Nah ini nih, ini yang paling penting. Tidak boleh merubah karir. Yang harus diri kamu lakukan adalah, tolong disimak, merubah cara kamu berkarya. Saya ulangi, yang diri kamu harus lakukan adalah rubah cara dirimu berkarya, bukan ganti pekerjaan. Contoh, misalnya sekarang contohnya diri kamu seorang akuntan. Suka diri kamu tuh dengan akuntansi, itu passion kamu, jiwa kamu di situ, bagus. Tapi kok tiba-tiba saya jenuh Mas? Coba deh lihat cara kerja kamu. Cara kerjanya selama ini gimana? Oh, pasti monoton ya. Dari pagi sampai sore ya gitu-gitu aja. Rubah dong. Cara ngerubahnya gimana? Coba sekarang sambil diri kamu kerja, lihat susunan mejanya dulu. Mejanya tuh dirubah, jangan gitu aja. Ganti susunannya. Kalau bisa sambil dengerin lagu di headset, bisa nggak? Dengerin lagu. Itu ngebantu loh. Bener deh. Dan yang paling efektif, ini sudah saya coba dan berhasil. Coba kalau diri kamu bisa, biarkan cahaya luar dan angin luar tuh masuk ke tempat kamu berkarya. Itu ngebantu banget. Karena apa? Manusia itu butuh untuk menyapa alam, untuk bisa tenang dan damai batinnya. Saya ulangi, manusia itu sebenarnya butuh menyapa alam agar tenang hati dan batinnya. Sekarang saya mau nanya, kenapa kalau setiap liburan panjang kok misalnya kamu nih yang di Pulau Jawa itu puncak penuh mulu? Kenapa orang berbondong-bondong pengen ke puncak? Karena batinnya haus. Mereka tahu cara ngilangin kehausannya adalah melihat gunung, alam, atau mungkin pergi ke pantai kalau kamu di dekat pantai, iya kan? Nah sekarang ayo sambil dirimu berkarya, kalau bisa buka tuh jendela lebar-lebar, biarkan langit itu terlihat jelas. Nah Mas, gimana kalau kerjaan saya contohnya kayak ojek online Mas? Saya nggak bisa dong Mas, masa saya ngeliat ke atas mulu ya nabrak Mas ngeliat langit? Bukan, gini. Coba deh sambil diri kamu mencari rezeki dengan cara mencari penumpang atau mungkin pelanggan. Coba mulai sekarang rutenya diganti. Rutenya jangan ke situ mulu, bosen. Sambil cari penumpang dengerinlah lagu-lagu yang enak-enak. Pelan-pelan aja lagunya biar kalau di klakson mobil kedengeran. Kan enak. Jadi cari jalan baru, jangan jalan yang itu aja. Itu tuh yang bakal ngilangin bosen. Bisa dicoba deh. Haha, gimana? Masuk akal ya? Masuk akal banget. Nah Mas, itu kan cara ngobatin yang pertama dan itu keren banget. Bener banget Mas. Saya baru mikirin aja udah percaya bahwa itu bener karena masuk akal. Nah sekarang gimana cara ngobatin yang kedua Mas?
Yang kedua itu kan tadi gara-gara segala sesuatunya itu nyaman. Sebenarnya apakah kita nggak boleh main aman, Mas, dalam hidup supaya kita tuh nggak bosen? Gimana tuh, Mas? Gini penjelasannya. Bermain aman itu memang boleh, silahkan. Cuman jangan terlalu aman, nanti kita bosen. Contoh, nggak usah jauh-jauh deh, jujur aja. Menurut kamu, paling enak tuh kapan sih? Ini masalah asmara ya. Paling enak tuh kapan? Masa-masa lagi PDKT atau masa-masa udah pacaran lama atau menikah? Paling enak mana? Kalau kita jujur, paling seru, Mas, ketika PDKT, Mas. Kenapa? Ada tantangannya. Iya kan? Nggak aman. Aduh, ntar kalau gua nggak diterima gimana ya? Aduh, nanti kalau saya nikahnya gagal gimana? Ada tantangan gitu. Jadi nggak bosen. Sekarang coba berikan diri kamu tantangan. Saya ulangi, berikan dirimu tantangan. Gimana caranya? Cari target yang lebih besar dari segala sesuatu yang sedang kamu jenuh saat ini. Kalau sekarang yang sedang jenuh adalah hubungan asmara, dalam hubungan asmaramu, ayo cari target yang lebih besar. Ketika belum nikah, pikirin, saya mau nikah kapan? Oh, karena saya sahabat pagar kehidupan harus berani bermimpi. Saya mau nikah tahun depan. Kejar tuh impian. Semakin kita punya tujuan yang besar dalam hidup kita yang terkesan sedikit mustahil, bukankah hidup kita seolah-olah ada tantangan? Bener nggak? Dan coba pikirkan lagi pakai logika sederhana. Bukankah ketika hidup kita ada tantangan, di situ kebosanan dan kejenuhan kita akan mendadak hilang? Nah, itu maksud saya. Main amanlah seaman-amannya, maka dirimu akan bosan dan jenuh. Ayo berikan dirimu tantangan yang lebih tinggi dari apa yang sudah kamu terima atau miliki saat ini. Itu boleh dan itu halal, selama tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kamu berani? Kalau dirimu berani, selamat. Kejenuhan itu akan hilang dalam hidup kamu dan dirimu akan mencapai kemajuan yang kamu cari dalam hidup ini. Itu pasti. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.